Rupiah lagi lemah, harga emas dunia lagi turun dari puncaknya. Tapi orang Indonesia malah borong emas gila-gilaan, naik 40% dalam setahun. Bukan naik tipis, bukan naik biasa. Ini lonjakan yang bikin Indonesia jadi salah satu pasar emas terkuat di dunia. Kok bisa? Kita bahas tuntas sekarang, dari data, alasan, sampai apa artinya buat kamu. Data ini bukan asal-asalan. Sumbernya laporan Gold Demand Trends kuartal 2 2026. Dirilis Lembaga Riset Emas Dunia akhir Juli kemarin. Isinya, permintaan emas batangan dan koin di Indonesia naik 40% secara tahunan. Dari sekitar 10,4 ton di kuartal yang sama tahun lalu, jadi sekitar 15 ton di kuartal kedua tahun ini. Itu kenaikan yang nggak main-main, dan bikin Indonesia disebut salah satu pasar investasi emas dengan performa terkuat secara global di periode itu. Yang bikin angka ini makin menarik, ini terjadi justru pas harga emas dunia lagi koreksi. Awal tahun, harga emas sempat pecahkan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Tapi setelah itu harganya melandai, terkoreksi sekitar 6% sejak awal tahun. Nah, biasanya kalau harga lagi turun, orang jadi ragu beli, takut turun lagi. Tapi yang terjadi di Indonesia justru kebalikannya. Permintaan malah naik. Artinya orang nggak lagi sekadar ikut euforia harga naik. Mereka beli karena strategi jangka panjang, bukan latah ikut tren sesaat. Sekarang, kenapa bisa segini kuat? Ada 3 alasan utama yang bikin pola ini terjadi. Dan ketiganya saling berkaitan. Alasan pertama, rupiah melemah terus-menerus. Setiap kali rupiah tertekan, nilai aset yang disimpan dalam bentuk rupiah ikut tergerus. Orang cari cara buat lindungi kekayaan mereka. Dan salah satu caranya adalah pindah ke aset yang harganya mengikuti pasar global, bukan cuma nilai tukar rupiah. Emas itu jawabannya. Karena harganya dipatok dalam dolar, jadi otomatis jadi semacam bantalan kalau rupiah terus melemah. Alasan kedua, ekonomi domestik lagi nggak pasti. Ketika prospek ekonomi terasa nggak jelas, entah soal pertumbuhan, inflasi, atau kebijakan, masyarakat cenderung menghindari resiko dan mencari instrumen yang dianggap aman. Emas itu sudah dipakai ribuan tahun sebagai aset safe haven, tempat orang parkir kekayaan mereka pas situasi terasa nggak menentu. Ini bukan hal baru, tapi di saat kayak sekarang, perannya jadi makin kelihatan. Alasan ketiga, dan ini yang paling menarik menurut saya. Mindset investor Indonesia berubah. Dulu, pola beli emas orang Indonesia itu sangat sensitif sama harga harian. Begitu ada berita harga emas naik, orang buru-buru beli, takut ketinggalan. Begitu harga turun, orang panik jual. Sekarang, menurut salah satu pejabat riset Lembaga Emas Dunia, semakin banyak investor domestik yang mulai mengabaikan fluktuasi harga jangka pendek. Mereka lebih fokus menjaga daya beli aset mereka dalam jangka panjang. Ini pergeseran mentalitas yang cukup besar dibanding pola investasi emas Indonesia beberapa tahun lalu. Dan penting buat dicatat, ini bukan cuma cerita Indonesia doang. Fenomena serupa juga terjadi di level global. Bank-bank sentral di seluruh dunia, termasuk China dan Polandia yang jadi pembeli terbesar, tercatat memborong emas dalam jumlah besar, naik lebih dari 60% secara tahunan, mencapai hampir 289 ton di kuartal kedua ini. Jadi, apa yang terjadi di Indonesia itu sebenarnya bagian dari gelombang global yang lebih besar. Bedanya, Indonesia termasuk salah satu negara dengan arus paling kencang dibanding negara lain. Tapi, ini bagian yang plot twist-nya cukup menarik. Kalau permintaan emas investasi naik pesat, permintaan emas perhiasan justru jalan berlawanan arah. Di Indonesia, permintaan perhiasan emas turun sekitar 10% secara tahunan. Dan ini bukan penurunan sesaat atau kebetulan. Ini tren turun yang udah berlangsung 13 kuartal berturut-turut, alias lebih dari 3 tahun penuh. Kenapa bisa begitu? Alasannya sebenarnya cukup logis. Harga emas yang tetap tinggi bikin orang mikir 2 kali sebelum beli kalung, cincin, atau gelang. Banyak yang akhirnya geser ke perhiasan dengan kadar emas lebih rendah atau bobot yang lebih ringan supaya harganya tetap terjangkau.
Jadi orang tetap beli perhiasan, tapi porsi emas di dalamnya makin sedikit. Nah, kalau digabung dua fakta ini, investasi naik, perhiasan turun, ceritanya jadi jelas. Orang Indonesia sebenarnya nggak berhenti suka sama emas. Uangnya cuma pindah tempat. Dari emas yang dipakai buat gaya atau penampilan, ke emas yang disimpan buat investasi. Orang mulai melihat emas bukan lagi sebagai aksesori atau perhiasan yang dipakai ke kondangan, tapi sebagai semacam tabungan darurat versi logam mulia. Sesuatu yang disimpan, bukan dipakai. Sekarang, pertanyaan yang mungkin muncul di kepala kamu. Terus, ini artinya apa buat saya yang lagi mikir mau investasi emas? Poin pertama, harga yang lagi turun dari puncaknya bukan berarti sinyal buruk. Justru ini yang bikin banyak investor domestik masuk sekarang. Manfaatin momen harga yang lebih terjangkau, bukan nunggu harga naik lagi baru beli. Kalau kamu nunggu harga pas, biasanya kamu malah ketinggalan momentum. Poin kedua, tren ini didorong oleh faktor yang sifatnya nggak sebentar. Rupiah yang melemah dan ekonomi yang nggak pasti itu bukan masalah yang selesai dalam semalam. Selama dua faktor itu masih ada, permintaan emas sebagai pelindung nilai kemungkinan besar masih akan tetap kuat sampai akhir tahun ini. Poin ketiga, dan ini penting, meskipun tren ini kuat, emas tetap instrumen investasi yang punya risiko fluktuasi harga. Nggak ada aset yang naik terus tanpa jeda. Jadi keputusan buat beli emas sebaiknya disesuaikan sama tujuan keuangan kamu sendiri. Apakah buat dana darurat, tabungan jangka panjang, atau diversifikasi portofolio. Bukan cuma karena lagi rame dibicarakan atau takut ketinggalan tren. Jadi, kalau saya rangkum semuanya, kenaikan 40% permintaan emas investasi Indonesia ini bukan angka receh yang lewat begitu saja. Di baliknya, ada perubahan nyata dalam cara masyarakat Indonesia memandang emas. Dari sekedar perhiasan yang dipakai buat penampilan, jadi aset strategis yang dipakai buat melindungi kekayaan di tengah rupiah yang melemah dan ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Dan selama dua kondisi itu masih berlangsung, tren ini kemungkinan besar bakal terus jalan sampai akhir tahun. Kalau video ini ngebantu kamu paham dinamika pasar emas Indonesia lebih jelas, jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan update ekonomi dan investasi lainnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.